Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, berjumpa lagi dalam acara rutin di ID Live-nya Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, yaitu Tanya Dokter. Nah, kali ini sebuah tema yang sangat menarik ya, terutama buat kita kaum hawa. Tema yang diberikan kita pada hari ini adalah tentang berat badan. Ya, apa itu? Nah, ini temanya. Berat badan lebih belum tentu obesitas. Kadang-kadang kita berpikir bahwasannya ketika kita menimbang berat badan, kemudian menjumpai jarum panjang yang bergeser ke arah kanan, rasanya kita sudah stres luar biasa ya, karena menganggap bahwa kita ini sudah overweight atau obesitas. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter spesialis gizi klinik dan dulu juga sudah pernah bergabung di acara kita. Siapakah dia? Kita sapa dulu Dr. Dewi Masyita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah kali kedua kayaknya kita bertemu ya dok? Iya. Masih seputar berat badan yang kita bahas ya dokter. Dan ini akan menjadi topik yang sangat menarik dok, terutama buat kita nih kaum perempuan. Ya. Iya. Gini dokter, tema kita kali ini terkait berat badan. Nah, kok bisa sih dok berat badan berlebih itu belum tentu obesitas ya? Padahal kalau kita nih perempuan lihat berat badan kita sudah di atas 50 itu rasanya wow, rasanya pusing kepala ini. Bagaimana dokter ini menurutnya dengan dokter? Iya. Jadi berat badan itu untuk mengetahui kita kegemukan atau kurus atau ideal, itu namanya untuk mengetahui status gizi kita itu diukurnya dengan tinggi badan juga, kemudian nanti hasilnya adalah berupa range, normalnya kan 18,5 sampai 22,9 gitu. Nah, kemudian apabila lebih dari 22,9 atau lebih dari 23, kita langsung mengarahnya pada obesitas, kelebihan berat badan ya, seperti itu. Itu IMT ya dok? Ya, kita tahu IMT kita ya dok, betul. Ya, dari tinggi badan betul. sama berat badan ya. kita. Nah, itu belum tentu dikatakan obesitas, karena obesitas sendiri itu sejatinya adalah kelebihan lemak tubuh gitu. Jadi ada orang yang berat badannya waktu diukur BMI-nya atau IMT-nya itu lebih dari 23, tapi ternyata setelah dilakukan pemeriksaan komposisi tubuh itu isinya massa otot, lemaknya sedikit. Nah, itu tidak bisa dikatakan dengan obesitas seperti itu. Nah, makanya pengukuran, jadi timbang badan, kemudian BMI atau IMT itu screening. Nah, untuk selanjutnya itu harus diteruskan dengan pemeriksaan komposisi tubuh untuk mengetahui berat badan kita ini termasuk obesitas atau tidak gitu. Iya. Berarti tidak cukup hanya dengan menghitung BMI aja ya dokter. Betul. Ya? Jadi harus ada pemeriksaan komposisi tubuh. Betul. Ya. Ini berarti ada alat dong dok? Iya. Yang dipakai buat pemeriksaan. Iya. Boleh tahu dok alatnya apa dok? Ya, alatnya ini sebetulnya untuk mengukur komposisi tubuh. Kan komposisi tubuh kita harus tahu dulu, ya, Mbak Tita, komposisi tubuh. Iya. Komposisi tubuh itu apa saja sih? Nah, betul. Ya. Jadi sebelumnya ada istilah antropometri. Antropometri itu adalah untuk pengukuran tubuh ya, untuk mengetahui status gizi. Untuk mengetahui status gizi seseorang itu dilakukan pengukuran antropometri. Nah, dengan antropometri itu kita bisa mengetahui ukuran tubuh kita, kemudian tumbuh kembangnya, pertumbuhannya, misalnya pada anak itu pertumbuhannya seperti apa, itu dengan melakukan pemeriksaan antropometri atau dengan komposisi tubuh. Nah, sekarang kita adalah membahas tentang komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh itu ada otot, ada lemak, ada air, ada tulang ya, seperti itu. Nah, itu yang harus kita ketahui. Jadi waktu awal kita cukup puas nih dengan tahu tinggi badan, berat badannya kita, kemudian dilanjutkan lagi kita sudah tahu beratnya, terus kita harus tahu saya ini lemaknya seberapa, ototnya seberapa, seperti itu.
Nah itu kegunaannya untuk memprediksi kita ini sehatkah atau berpotensi terjadi sindrom metabolik, penyakit diabetes, stroke dan lain-lain. Wah, berarti penting banget ya dok. Betul. Kita harus tahu betul ya. Bagaimana komposisi dari tubuh kita. Ya. Berarti itu nanti ada nilai normal ya dok. Betul. Dalam setiap item-item yang disebutkan. Iya. Lemak, ada air, ada massa otot dan sebagainya tadi ya dok ya. Iya. Kalau tidak diperiksa tidak tahu berarti ya dok. Betul. Nah untuk mengukur komposisi tubuh itu sebetulnya ada banyak ya. Seorang dokter gizi itu akan melakukan pemeriksaan general ya. Jadi kalau misalkan pemeriksaan ke poli itu ya itu seluruh tubuh. Jadi itu nggak cuman, kalau sekarang ini yang saya bawa adalah BIA, bioimpedance analysis ya. Ini cara cepatnya gitu. Nanti biasanya kalau di poli itu akan dikombin dengan pemeriksaan fisik lainnya seperti itu. Oh seperti itu ya. Berarti memang penting banget ya dok. Kita harus benar-benar tidak cukup hanya menimbang, kemudian kita bisa mengatakan kalau kita gemuk atau kita obesitas. Seperti itu ya dokter. Iya. Yang penting itu kalau pasien waktu datang ke poli gitu, terus saya mau diet gitu. Jadi seorang dokter itu nggak langsung serta-merta oh ya saya diet gitu. Kita harus tahu nanti kita diet ternyata isinya sudah bagus, sudah banyak otot, ini ternyata dia olahragawan gitu kan, kurang tepat kayak gitu. Kalau dari pemeriksaan laborat bisa enggak dok kemudian seseorang itu dikatakan lemaknya berlebih, kan ada tuh pemeriksaan laborat kolesterol, TG dan sebagainya. Dari situ bisa enggak dok kira-kira kita menyimpulkan nih, oh aku lemakku tinggi nih, berarti aku obes nih, bisa enggak? Ya, bisa, tapi tetap harus dilakukan pemeriksaan fisik juga gitu. Tapi bisa menggambarkan misalkan HDL-nya, LDL-nya, trigliseridanya biasanya gitu. Kadang-kadang ada orang yang kurus dok, tapi dia TG-nya tinggi seperti itu. Iya. Nah itu termasuk kategori obes atau enggak ya dok? Nah trigliserida tinggi itu kan biasanya itu kebanyakan itu karbonya kan juga tinggi. Nah kalau karbo tinggi itu kan biasanya identik dengan berat badan lebih seperti itu. Nah kalau misalkan itu kan kadang itu kita menilai itu baru dari penampakan aja, setelah ditimbang itu juga kelihatannya langsing, tapi ternyata setelah diukur itu juga berat badannya lebih seperti itu. Jadi memang tidak menjamin ya dok. Ya. Kalau kurus tapi TG-nya tinggi itu jarang. Oh, gitu ya. Iya. Kecuali ada gangguan organ. Baik sahabat sehat, kami persilakan yang belum bergabung untuk segera bergabung di Tanya Dokter di IG Live-nya Rumah Sakit Muhammadiyah. Yang mau tanya-tanya, yang mau sharing, kami persilakan bisa chat melalui Instagram RSMR. Baik dokter, kita lanjut nih dokter. Tadi dokter Dewi menyampaikan sebuah alat nih, namanya BIA ya dok ya. Bisa dijelaskan ke pemirsa dok, BIA itu apa, seperti apa, dan bagaimana cara penggunaannya dokternya? Iya, sahabat sehat semuanya. BIA ini sekarang saya lagi membawa topik kita kan adalah pemeriksaan komposisi tubuh ya, komposisi tubuh yang dikemas dengan judul berat badan berlebih itu belum tentu obesitas ya gitu. Nah BIA ini adalah bioimpedance analysis, dia akan mengukur komposisi tubuh kita. Jadi nanti akan keluar hasil pengukurannya massa otot, massa lemak, kemudian berat badannya seperti itu. Dengan hasil itu kita bisa tahu berapa massa otot kita, berapa massa lemak kita, sehingga kita tahu kita ini obesitas atau tidak, satu. Terus yang kedua adalah kita bisa tahu treatment selanjutnya seperti apa. Apakah perlu diet ataukah perlu penambahan olahraga seperti itu gitu. Kadang dietnya sudah tepat tapi massa otot massa lemaknya ini masih lebih, berarti aktivitasnya olahraganya ini yang kurang seperti itu. Jadi
tidak hanya untuk sekedar mengetahui komposisi, untuk mengetahui status gizinya, tapi untuk menentukan penatasanaan selanjutnya seperti apa. Selain itu ada lagi, nah kalau misalkan pada pada manajemen obesitas, nah itu nanti pemeriksaan ini juga bisa digunakan untuk mengetahui yang kemarin itu selama diet 1 bulan misalkan ya, itu sudah betul belum. Kadang kan kalau pasien kontrol itu ya saya sudah menjalankan meal plan-nya nih dok, sudah diet, sudah olahraga, oke Bu kita buktikan. Nah kalau memang betul olahraga, massa ototnya itu akan meningkat, massa lemaknya juga akan turun, dietnya pun seperti itu. Tapi kalau komposisi ototnya, ternyata kok masih sama nih sama waktu pemeriksaan yang kemarin, nah hoax nih. Seperti itu. Iya betul. Karena pasti akan dievaluasi dengan alat ini. Seperti itu ya dokter ya. Iya. Oke. Boleh dijelaskan dokter cara pemeriksaannya seperti apa ya dok alat ini? Iya, cara pemeriksaannya itu sebetulnya simple aja. Yang pertama seperti biasa diukur tinggi badannya ya. Kemudian selanjutnya nanti di sini udah bisa berat badannya juga udah langsung massa otot, massa lemak dan lain-lainnya itu. Nah kemudian bisa berdiri yang pasti ya. Kalau misalnya nggak bisa berdiri ya belum bisa pakai ini. BIA sendiri itu macam-macam, ada yang standing, ada yang bisa untuk pasien-pasien yang tirabaring, bed rest seperti itu. Biasanya pakai elektroda seperti itu, gitu. Simpel aja, cukup berdiri, pegang. Terus nanti hantaran listriknya itu yang akan ditangkap oleh BIA itu. Seperti itu. Setelah itu baru dihitung ya dok. Betul. Berapa hasil dari masing-masing komposisi tubuh itu. Ini perlu diperagakan atau bagaimana dokter supaya sahabat sehat juga tahu nih alatnya seperti apa sih, kemudian cara penggunaannya seperti apa sih? Iya. Kita bisa panggil teman kita nih dok. Iya, kebetulan ini kan udah disiapin ya. Ada yang berat badannya, postur tubuhnya ini sama. Nah nanti kita lihat komposisi tubuhnya ini sama nggak gitu ya. Oke, boleh kita panggil dokter? Boleh. Oke, silakan masuk Mbak Erma. Iya. Yang kedua sama Mbak Ayu. Oke. Selamat datang Mbak Erma. Iya. Monggo. Di sebelah mana? Silakan. Iya, ke sebelah Dokter Dewi. Iya. Mbak Erma. Mbak Ayu. Mbak Ayu tingginya 158. Oke, 158. Mbak Ayu dulu ya. Bisa dilihat ya, saat ini Dokter Dewi sedang memperagakan cara penggunaan BIA atau Bio Impedance Analyze ya. Jadi saat ini sudah ada 2 model yang akan dinilai secara langsung oleh Dokter Dewi. Monggo silakan disaksikan. Buat teman-teman yang perempuan kan sering pakai kaos kaki ini Mbak. Nah kaos kakinya juga dilepas. Oh, padahal ringan banget loh dok kaos kaki. Karena kaos kaki itu akan menghalangi antara skinnya ini, kulitnya betul, sama ini medianya. Iya. Ini 158 ya Mbak ya. Iya. Ini cukup dengan berdiri ya dok? Ya, bisa berdiri Mbak kakinya. Nanti selama pemeriksaan jangan bergerak, jangan bicara ya. Jangan bergerak, jangan berbicara. Emang nambah dok berat badannya kalau bicara? Enggak ya dok? Menambah, tapi dia akan mengganggu. Berpengaruh ya? Iya. Pada pemeriksaan. Boleh dong Mbak. Nah ini dipegang kayak gini ya Mbak ya. Ditunggu biasa ya. Terus. Simpel banget ya dok penggunaannya. Sudah. Nah ini Mbak Ayu ini kan tingginya 158, beratnya 63. Ya. Terakhir berat badan berapa? 63 sama ya, 63. Kemudian persentase body fat-nya adalah 46,6. Kalau perempuan itu normalnya 18 sampai 28 ya. Ya, betul. Nah boleh diulang dok, apanya tadi dok?
Body fatnya 40 tidak diulang-ulang Mbak. Oh begitu ya dok. Biasanya kalau perempuan itu suka sensitif. Oh iya, kayaknya dok gitu dok. Nah, habis itu udah cukup ya Mbak ya. Kemudian maskernya ini 17,6. Kemudian ada visceral fatnya. Visceral fatnya ini adalah lemak visceral, jadi lemak yang ada di perut. Ya, Mbak ini levelnya di 17. Normalnya adalah tidak lebih dari 10. Jadi tiap-tiap alat ini punya level sendiri-sendiri. Kalau yang ini levelnya itu kurang dari 10 normalnya. Nah, ini bisa di cocokkan lagi nih sama lingkar perut Mbak Tita. Oh begitu. Ya. Oke. Ya, boleh sini. Iya. Sebetulnya idealnya untuk mengukur lingkar perut itu adalah tidak ada baju ya. Tapi karena ini IG live ya, kita kira-kira ya ini sih ya Mbak ya. Ini bisa di nggak apa-apa, nanti diukur ulang dok di belakang dok. Pusatnya di sebelah sini. Nah, bisa dibantu pegang. Nah, ya, isi ya. Untuk lingkar perut itu sama enggak dok setiap orang untuk standarnya? Untuk standarnya ini sama, Mbak boleh lurus, tarik nafas biasa, lembutkan, jangan ditahan ya Mbak ya. Ini 84 cm ya, 84 cm kalau ada baju kira-kira 83. Normalnya kalau perempuan kan 80 ya, kelebihan 3 cm, 2 sampai 3 cm. Nah, itu artinya apa? Kalau obesitas perut ini dia bisa memprediksikan adanya kemungkinan sindrom metabolik seperti diabetes, hipertensi, kemudian gangguan jantung, seperti itu, stroke, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita punya lingkar perut nih, kok sudah melebihi dari 80, kita harus warning. Warningnya adalah dengan diet sama dengan olahraga, meningkatkan aktivitas. Kenapa? Dengan diet itu kita mengurangi asupan yang berlemak, ya seperti itu. Terus juga komposisi karbohidratnya. Nah, jangan lupa Mbak, karbohidrat itu suka dikambing hitamkan. Jadi orang-orang kalau diet itu karbohidratnya nasinya tuh langsung di-cut, maka cuma sesendok 2 sendok. Kadang tanpa karbohidrat sama sekali. Iya, padahal bener ya dong. Nah, betul, karbohidrat itu masih diperlukan itu untuk energi sel yang tidak kelihatan gitu. Jadi untuk nafas, untuk metabolisme organ tubuh seperti itu ya. Itu jadi karbonya itu harus diatur, kemudian lemaknya juga dikurangi, tetap perlu lemak ya. Nah, kemudian olahraganya ditingkatkan. Dengan meningkatkan olahraga itu akan meningkatkan massa otot. Jadi tadi yang Mbak level ototnya tadi kan 17 tuh, 17,6, nanti harapannya naik, kemudian membakar lemaknya nanti juga akan turun seperti itu. Oke. Ya. Nah, sekarang tadi kita ukur BMI-nya ya. Tadi Mbak berapa Mbak tingginya? 158. Beratnya 63. 63 dibagi 1,5. Nah, ternyata memang cocok dari BMI-nya sendiri. Mbak Ayu ini 25 itu adalah obesitas grade 1 ya. Gitu. Jadi memang cocok ya. Semangat Mbak. Iya, semangat olahraga. Nah, sekarang giliran Mbak Elma. Mbak Elma pakai kaos kaki kah? Enggak. Oh, Mbak Elma tingginya berapa? 60. Ada di kantong? Nggak ada. Kertasnya. Sini ya. Oke, siap ya Mbak. Ya. Untuk model yang kedua ini berapa? Oh iya. Turun ya berarti Mbak. Sekarang 100 nih. Sekarang 61. Oh. Mbak ini dipegang dulu ya. Isi ya Mbak. Iya.
Butuh waktu berapa lama dokter untuk sekali pemeriksaan? Berapa menit? Enggak ada 1 menit. Enggak ada 1 menit selesai. Cepat sekali. Jadi ini Mbak Erma tingginya 160, beratnya 61,7. Ya Allah. Ya. Nah, body fatnya 43 Mbak. Maskernya 18. Ternyata 11-12 nih sama Mbak Ayu. Iya, kita sama. Padahal terlihat langsing loh, Dok. Kalau saya melihat ini kan langsing ya. Ideal saya melihatnya seperti itu. Terus fatnya 14. Ya. Kita buktikan dengan lingkar perut. Ya Allah. Nah, ini bisa dibantu nih ya, Mbak ya. Ini sekali lagi boleh majuan dikit. Ini karena IG live, jadi tidak memungkinkan untuk bajunya diangkat ya. Boleh dilepas. Nafas biasa, jangan ditahan. Oke. Ternyata sama loh Mbak Tita. Sama. 84. Kayak janjian deh. Ya, dikurangi sama bajunya kita 83 Iya. Iya, berarti kesimpulannya ini dua-duanya sama-sama. Iya. Mohon maaf ya Mbak Ayu, obesitas berat 1. Ada nggak sih yang langsing Mbak? Iya, yang langsing gimana nih dok pembandingkan nih? Nah. Kayaknya kita butuh pembanding nih. Iya. Ini yang obesitas. Kelihatannya langsing, normal. tapi kita penasaran nih sama komposisi tubuh. Iya, silakan masuk. Mas Nemu. Ini Mas Nemu, ya. Iya. Iya. Mas, Terima kasih kita Mbak Ayu, cek Mbak Erma. dulu. Mas Nemu ini berat badannya terakhir berapa? 64. Tingginya 163. 163. Nah, ini overweight 24. Ya, Overweight. ya, tapi belum obesitas. Ya. Nah, kita lihat nih, kita cek ya. Nah, boleh berdiri Mas di sini. Mohon. Ada mengantongin barang. Kunci Mas, dikeluarkan dulu. Ini lumayan berat ya. Diam ya Mas ya nanti. Oke. Beratnya 64,6 ya. Terakhir timbang 64, masih sama ya. Ini boleh dipegang gini ya Mas ya. Oke. Nah, lurus gitu Pak. Ya, tahan sebentar ya Mas. Oke, sudah. Nah, sesimpel itu kan Mbak kita cepat itu. Nggak Ya, ribet. oke, boleh turun. Mas Cepat. Nemu ini ya tingginya kan 163 nih, beratnya 64,6. Nah, body fatnya 28,8. Ya agak kelebihan sedikit. Terus maskernya 25, lumayan berotot nih Mas ya, 25,3. Terus visceral fatnya, nah ini Mbak, ini contoh yang baik. Visceral fatnya itu 8, normal. Normal. Tapi cocok sama body fatnya yang agak meningkat sedikit, masih dalam normal ya. Visceral fatnya ini normal. Kita buktikan dengan lingkar perutnya. Selalu dibuktikan dengan lingkar perut, dokter, seperti itu ya? Iya, sebetulnya kalau di poli masih banyak lagi, mulai dari tebal lemak kulit, sukutan, terus habis itu nanti ada lingkar panggul, macam-macam ya. Kalau di sini kan, terus nanti ada juga hand grip, kekuatan genggaman tangan. Itu nanti akan untuk mengetahui status gizi juga. Boleh majuan dikit Mas, di sini boleh. Nah, misi ya Mas ya, ini boleh dipegang. Oke, boleh maju. Sudah lepas Mas. Nafas biasa ya Mas ya, jangan ditahan. Oke, 87. Ternyata normal Mbak, kalau laki-laki itu tidak lebih dari 90 cm. Oh, ya, gitu ya jadi, dok. Kalau perempuan tadi 80. Iya. Kalau laki-laki lebih besar ya dok? Betul, memang kalau laki-laki itu lebih banyak ya. Jadi Mas Nemu ini tentu gizinya pas, ya ideal gitu. Tapi walaupun ideal, kalau misalnya mau olahraga lagi, meningkatkan massa otot lagi apa? Boleh, apa cukup puas dengan hasil segini? Iya. Tentu masih bisa ditingkatkan lagi, bahkan masih boleh. Kenapa? Karena massa otot itu juga
berhubungan dengan status gizi, apalagi kalau pandemi seperti ini. Jadi masa otot yang banyak meningkat, itu status gizinya juga bagus, imunitasnya juga bagus seperti itu. Bahkan kalau punya punya diabetes itu juga kadar gula darahnya bisa lebih terkontrol lagi seperti itu. Ya. Oke, terima kasih Mas Nemo. Iya, lumayan bagus hasilnya Mas Nemo. Iya. Saya masih bisa olahraga lagi loh Mas. Iya. Iya. Oke. Begitu. Sahabat sehat semuanya, demikian tadi Dokter Dewi sudah memperagakan bagaimana menggunakan alat BIA. Sudah ada pertanyaan yang masuk nih Dokter. Iya. Ya, yang pertama dari Giskan. Iya, Giskan. Ya. Yang pertama, tata cara diet yang bagus tanpa berolahraga bagaimana ya dok? Ini kok aku banget ya dok pertanyaannya. Yang kedua, kalau BB berlebih tapi orangnya rajin olahraga, apakah tetap disarankan menurunkan berat badan? Nah, bagaimana dokter? Nah, iya. Untuk yang pertama dulu ya, yang pertama itu diet tapi tanpa olahraga. Iya, bisa nggak? Oke, iya. Jadi kalau bisa endaknya itu ya bisa-bisa aja ya. Jadi kayak gini Mbak, orang itu sebetulnya itu harus tahu kebutuhan kalori perharinya. Jadi kayak kalau beras itu kan kilogram, telur berapa butir itu. Kalau manusia itu kebutuhan gizinya itu satuannya adalah kalori. Misal kita saya misalkan perharinya 1500 kalori. Kemudian 1500 itu saya isi dengan nasi aja sampai 1500. Ya nggak apa-apa. Berat badan saya akan ideal sampai selama 1500 ya. Tapi ingat, tubuh itu tidak serta-merta kebutuhannya hanya kalori saja. Masih banyak makro dan mikronutrien yang lain. Sehingga kalau itu tidak tercukupi, kita bisa sakit seperti itu gitu. Jadi diet juga gitu. Kalau misalkan diet aja nih nggak pakai olahraga seperti itu, ya dengan saya sudah tahu nih kebutuhan kalori saya, tapi yang dihitung kebanyakan orang-orang itu hanya energinya saja, tidak menggubris proteinnya, mikronutriennya seperti lain-lain gitu. Nah, kemudian pentingnya olahraga itu selain membakar fatnya itu, membakar kalorinya, dia juga akan meningkatkan massa otot itu juga yang tadi saya bilang itu juga penting. Sehingga yang namanya olahraga sama diet itu kan pengaturan makan. Nah, itu harus berjalan seimbang. Jadi kalau misalkan dibilang diet saja ya tidak bisa, tapi kalau hanya untuk sebatas memenuhi kebutuhan kalori, misalkan sehari-hari dia 2000 padahal kebutuhannya 1500, ya mau diet aja nggak apa-apa, tapi tidak sehat seperti itu ya. Kayaknya enggak sempurna lah. Betul. Ya, cuma diet tanpa olahraga seperti itu. Ya, gitu. Nah, terus yang kedua, kalau yang kedua itu tadi ya, dokternya berlebih tapi rajin olahraga nih dok. Ya. Nah, apa masih perlu diet lagi gitu ya? Betul. Nah, perlu diingat olahraga itu macam-macam ya. Kalau misalnya olahraganya cuma sepedaan aja, itu kalori yang terbakar itu paling cuma 100 kalori atau bahkan cuma 50 kalori, tergantung kan sepedanya modelnya seperti apa. Yang paling cepat itu lari, kemudian skipping, lompat. Nah, itu juga senam aerobik dok? Senam pun itu tergantung. Jadi kalau misalnya senamnya itu intens, kemudian beratnya itu berat gitu ya, kalorinya juga macam-macam. Jadi walaupun olahraganya sama, tapi model olahraganya, caranya itu kan masing-masing kan beda. Nah, itu nanti kalori yang terbakar juga beda. Nah, kadang kalori itu hanya membakarnya itu sampai 200, bahkan sampai 300, rata-rata 200-300 ya, kecuali kalau ada yang sampai pakai beban segala macam. Nah, tapi rata-rata orang-orang itu sekitar 200 sampai 300. 200 sampai 300 itu Mbak Tita, itu hanya sepiring nasi. Kadang kalau 300 300 itu ada tahu tempenya. Iya.
Lah padahal kalau cemilan berapa sudah misalkan potato seperti itu sudah hampir 200 kalori lebih. Kita hitung dong. Iya. Itu kita anggap makanan ringan. Iya, betul. Padahal itu sejatinya makanan berat. Nah, yang kebanyakan orang-orang itu saya sudah olahraga, jadi saya bebas mau makan, padahal olahraganya dia itu hanya sedikit membakar kalori. Seperti itu. Jadi memang harus benar-benar dipahamkan dulu nih ya. Iya. Sahabat semuanya, tidak semua olahraga kemudian itu akan banyak membakar dari kalori. Iya. Oke, dokter, lanjut pertanyaan yang kedua. Ini dari Maya Dwi Arsita ya. Biaya awal pemeriksaan dong dok? Ya, belum bisa menggunakan BPJS kah? Ini kayaknya sudah ada kode-kode nih dok, mau datang ke jenengan ini. Oke, iya. Tenang saja, dietnya itu tidak yang menguras kantong teman-teman sahabat sehat semuanya. Datang aja, nggak sampai yang berjuta-juta seperti itu ya. Pokoknya ekonomis. Kemudian yang kedua tadi apa? BPJS. Nah, kalau untuk jadi obesitas menurunkan berat badan itu termasuk estetik ya, ya betul. Jadi belum bisa untuk BPJS. Belum bisa. Ya, kecuali kalau memang ada penyakit gitu yang mengarah ke malnutrisi. Oke, jadi nggak perlu khawatir ya sahabat sehat. Datang saja ke Ramah Klinik Gizi RSML yang buka setiap hari. Nanti Anda akan berjumpa dengan Dr. Dewi Masita dan akan dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Dan nanti juga akan dibuatkan ini ya, meal plan. Nah, di meal plan nanti sahabat semua akan tahu nih berapa nih kebutuhan kita. Kemudian mau pesan menu harian juga nanti Dokter Dewi siap pokoknya membantu dari sahabat semua. Iya, jadi tuh Mbak Tita kalau ada pasien di poli itu teman-teman semuanya itu datang ke saya itu nanti akan saya bikinkan meal plan. Meal plan itu adalah porsi makan gitu ya. Jadi bukan menu makan misalkan nasi goreng atau soto dan lain-lain, tapi saya akan memberikan untuk hari ini itu misalkan makan 3 kali, snack 2 kali, kemudian sekali makan itu porsi nasinya seberapa. Seperti itu, dengan harapan dengan kebiasaan seperti itu nanti kalau keluar misalnya jalan-jalan dia sudah akan tahu porsi nasi saya itu seberapa seperti itu. Menarik sekali nih dok kayaknya. Ya yang mau program diet silakan datang ke Klinik Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan ya. Kayaknya menarik banget dok, masih banyak pertanyaan nih dok. Dok, saya melakukan pola makan sehat dengan memperbanyak sayur dan buah. Namun BB saya tidak turun. Apa yang harus saya lakukan ya dok? Ini dari Mbak Ratih di atas. Oke, nah monggo dok. Jadi kalau mau diet itu kita harus mengukur berat badan dan tinggi badan dulu. Betul, harus dulu untuk untuk mengetahui BMI-nya kita ini ada di langsing apa enggak ya. Kemudian dilanjutkan dengan komposisi tubuh seperti tadi yang saya sampaikan untuk mengetahui treatment selanjutnya. Kalau misalkan ternyata Mbak ini selama ini ternyata massa ototnya banyak tuh gitu ya kan ya. Berarti dietnya sama ini sudah betul, gitu ya. Nah kemudian selanjutnya itu kalau kalau dari dokter itu akan merecall, food recall namanya. Jadi akan di list makanan sehari-hari itu apa yang dimakan. Ya kemudian dari makanan sehari-hari yang dimakan itu nanti dokter akan tahu kebiasaan makan yang baik, yang salah kurangnya di mana, kemudian jenis-jenis makanan yang salah itu di mana nanti akan dibetulkan. Nah nanti setelah dibetulkan akan dibikinkan meal plan seperti itu. Jadi nanti dari food recall itu tadi kita bisa tahu ternyata walaupun kita kelihatannya makan sayur, makan buah, ternyata masih ada snack-snack yang lain atau minuman seperti teh. Nah itu bisa sampai 200 kalori kalau teh manis. Iya, betul dok. Kayaknya dari situ nih yang mungkin kita kurang bisa mengontrol ya dok. Iya. Masih ada pertanyaan? Iya, ini masih ada lagi dokter dari Putri Solid Dewi ya. Bagaimana diet untuk ibu menyusui pasca melahirkan dokter? Terus olahraga apa sih yang disarankan? Nah, adakah intensitas
makanan yang memang harus dibatasi? Ya. Oke. Nah, untuk ibu menyusui ya itu tadi. Ya. Untuk ibu menyusui itu juga tetap harus diukur. Jadi untuk ibu menyusui, ibu hamil itu ada penambahan kalori dari masing-masing trimester, berapa bulan pasca dia melahirkan, menyusuinya itu nanti beda kalorinya ya. Kemudian volume ASI yang tiap hari dia keluarkan itu juga ada penambahan. Nanti dari penambahan itu misalkan ternyata kebutuhannya 1.500 misalkan. Nah, ternyata kemudian kita quick recall nih, kita data sehari-hari makannya berapa. Oh, ternyata makannya itu kelebihan sampai 2.000. Nah, itu nanti yang kita cut 500 kalorinya seperti itu. Nah, terus nanti kita pilihkan makanan yang baik untuk menyusui. Intinya kalau memang itu berlebih, kemudian massa lemaknya itu berlebih, ya otomatis karbo dan lemaknya itu dikurangi. Tapi menguranginya jangan serta-merta tadi seperti langsung di-cut nasi cuma sendok 2 sendok, itu nggak baik seperti itu. Jadi yang namanya pengaturan makan itu sebetulnya ada prosentasenya Mbak Tita. Jadi misalnya dari 1.500 tadi ya, idealnya 3 kali makan, 2 kali snack. Nah, makan itu biasanya makan pagi 25%, makan siang 30% dari kebutuhan total, makan malamnya sekitar 20%. Nanti snack paginya 10%, snack sorenya itu 15%. Nah, nanti dari masing-masing makan tadi misalkan 300 kalori. Nah, nanti dibagi-bagi lagi energinya berapa, proteinnya berapa, lemak dan segala macam seperti itu. Nah, itu nanti akan melahirkan makanan yang ideal untuk ibu menyusui sehingga ASINya itu bisa berkualitas. Betul sekali, dokter. Ini masih ada satu lagi, dokter ya ini. Iya. Saya hobi makan, tapi ingin berat badan terjaga. Tipsnya bagaimana ya, Dok? Ini dari Mas Bagus pribadi. Ini kayaknya banyak sih yang setipe dengan pertanyaan ini, Dok. Termasuk jadi saya mungkin, Dok. Nah, prinsipnya pertama kita harus tahu kebutuhan kalori kita perharinya seberapa. Nah, nanti dibagi-bagi mau berapa, mau 6 kali makan, 3 kali makan, 4 kali makan, idealnya itu minimal 3 kali makan ya. Jadi nanti kalau mau dibagi sampai 6 kali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi misalkan tadi 1.500 ya 1.500 tadi dibagi-bagi. Tapi jangan lupa kebutuhan tubuh itu ada makronutrien dan mikronutrien. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya 1.500 diisi karbo aja ya nggak apa-apa, tapi memang jadinya berat badannya ideal kan pas ya 1.500, tapi kan nggak sehat. Betul. Nanti tetap bisa terkena penyakit gitu. Iya, betul sekali. Iya. Oke, dokter, sepertinya sudah cukup perbincangan kita kali ini. Iya. Buat sahabat semuanya, bila ingin berkonsultasi lebih lanjut, bisa datang ke Poligizi atau Klinik Gizi Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nanti akan berjumpa dengan Dr. Dewi Masita. Ya, sesuai dengan jadwal. Tiap hari ada ya, Dok ya? Tiap hari ada. Kecuali hari Minggu mungkin, Dok ya? Iya, saya berlibur. Jam berapa, Dok, polinya mulai buka? Kalau Senin itu sore. Dari jam 12 sampai jam 4. Selanjutnya Selasa sampai dengan Sabtu itu pagi, jam 8 sampai jam 12. Oke, terima kasih, dokter. Mungkin ada closing statement, Dok, sebelum kita akhiri perjumpaan kita siang hari ini. Silakan, dokter. Oke, teman-teman sahabat sehat semuanya, kenapa kita harus memperhitungkan berat badan kita, kemudian makan kita itu supaya kita itu sehat, terhindar dari penyakit. Kemudian kalau kita mau diet, kita juga harus memperhatikan yang namanya gizi seimbang, seperti itu. Oke, terima kasih. Cukup ya, dokter? Cukup. Baik, sahabat sehat semuanya, tibalah kita di akhir perjumpaan kita di siang hari ini. Jangan lupa follow medsos kami di Instagram, Facebook, YouTube @RSM Lamongan. Tetap sehat bersama dengan RSML dan jangan lupa patuhi prokes karena pandemi belum berakhir. Baik, dari saya cukup sekian. Kita tutup dulu perjumpaan kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.